Oke, Ibu Lydia, gimana kabarnya Selamat Ibu? siang, kabarnya baik sekali. Duh, Ibu cantik banget hari ini. Waduh. Luar biasa. Waduh, Bener loh Bu, serius kelihatan dari waktu tadi masuk auranya udah wah, sumringah sekali. waduh, terima kasih. Kayaknya lagi berbunga-bunga hatinya atau lagi seneng Bu? Ya kita harus selalu gembira, Iya benar. ya kan? Ngadepin apa aja mesti selalu gembira. Happy ya? Iya. Itu kebawa aura positifnya sampai ke saya loh Bu. Iya. Ibu Lydia, Ya. ini kalau saya kan sempat denger-denger nih ya soal Ibu Lydia nih. Kalau boleh tahu nih tentang Ya. Ibu Lydia, saya kan pengen kepo-kepo soal Ibu. Siapa tahu Ibu juga bisa menjadi inspiratif buat saya gitu ya. Oke. Nah, Ibu Lydia, kalau saya sempat dengar Ibu ini memang sebelumnya sebelum terjun di dunia perdeveloperan ini, Ibu itu memang bergelut di bidang IT, gitu ya Bu. Itu gimana Iya, ceritanya iya, sih Bu? iya. Mungkin bisa diceritain tuh. Ceritanya sebenarnya panjang. Iya, ya, boleh, Sebenarnya boleh, panjang boleh, deh. boleh. Jadi dari lulus SMA, sebenarnya saya ingin sekali masuk ke IT. Tapi zaman saya dulu itu IT nggak terlalu nggak terlalu musim, masih belum. Jadi kalau mau masuk IT biasanya lewat elektro, Oke. teknik elektro biasanya. Zaman saya dulu, karena saya masuk kuliah itu 88. Tahun 88 kan belum IT belum booming ya. Jadi masih belum banyak universitas yang punya departemen IT. Ya, nah itu saya coba masuk ke ITB atau ITS, sayangnya nggak masuk. Nah akhirnya saya masuk ke arsitek. Lulus arsitek S1, saya S2-nya ngambil teknologi manajemen. Jadi udah nyerempet-nyerempet sedikit ya, nyerempet-nyerempet dikit. Kemudian kerja di perusahaan, saya megang di building development di perusahaan. Nah, tahun 2000 itu ada temen yang ngajak, mau nggak ikut gitu kan. Saya bilang saya nggak ada background, ya kan, saya nggak ada background IT, tapi memang saya minat di IT, sangat minat. Jadi terus dia bilang nggak apa-apa, berangkatnya kalau dari arsitek bisa berangkatnya dari infrastruktur, jadi mengerjakan pekerjaan infrastruktur. Di tahun 2000 saya ikut mulai masuk di IT, itu di infrastruktur, jadi bikin jaringan LAN, local area network di kantor itu dulu. Nah kebetulan di grup kantor itu juga ada VSAT yang pakai satelit. Kemudian PBX, telepon dulu kan PBX, ya. Benar. Jadi pertamanya di situ tahun 2000. Jadi Berarti berangkat dari situ ya Bu ya? Betul, dari yang nyerempet-nyerempet dari arsitek ke infrastruktur dulu gitu. Oke. Iya, ceritanya tuh gitu. Tahun 2000 saya sampai 2009 di IT. Oh, lumayan lama ya Bu 9 ya? tahun, ya. Wow. Tapi pindah-pindah, nggak di Oke. infrastruktur terus. Oke, tapi tetap dalam Dalam grup yang sama. IT gitu ya? IT. Oke. Nah, itu kok bisa akhirnya Ibu dari divisi IT gitu ya, pindah ke perdeveloperan tuh gimana ceritanya sih Bu? Banting setir banget itu ya ceritanya ya? Ya, ada opportunity ya. Oke. Ada di perusahaan IT itu kebetulan saya sudah mentok di satu titik yang mungkin sulit untuk berkembang lagi ya. Kemudian ada tawaran untuk masuk ke PT Wisma Mukti. Oke. Ya, jadi enggak ada background IT, saya masuk IT karena saya mau belajar, mau dari bawah ya, harus dari bawah, karena kalau nggak dari bawah kita nggak akan ngerti gitu kan. Oke. Sama masuk ke developer pun sama, mau belajar mulai dari kalau IT bidang developer banyak sekali ya. Itu saya mikirnya sedikit sekali, ternyata sangat luas dan Sangat luas. banyak sekali yang harus dipikirkan, banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Ya mau itu. Kuncinya hanya mau itu. Oke, itu ada yang menginspirasi atau gimana sih Bu? Enggak, opportunity itu tadi. Jadi ada opportunity, ada ya kalau ada orang gagal, pasti ada opportunity baru. Benar. Itulah yang
yang terjadi. Pengen growth ya Bu ya? Iya, mungkin nggak mau jalan di tempat lah. Benar-benar, tapi tetap growth-nya juga walaupun dalam bidang lain pun juga nggak masalah gitu ya? Iya. Oke, tapi memang kalau dari per-developeran ini mungkin yang memang seperti Ibu Lydia sampaikan juga memang banyak banget ya Bu ya aspeknya ya. Betul. Nah, kalau kita bicara soal di per-developeran ini udah berapa lama Ibu kalau boleh tahu? Saya dari 2012, jadi 11 tahun ya. Wow, lebih lama ya Bu ya malah ya? Lebih lama. Dulu nggak berpikir nggak akan lama-lama. Oke. Ternyata nggak bisa, dan pertama nggak bisa, kedua karena saya mau lihat perkembangan developer atau properti ini sampai mana gitu, mengikuti Perkembangannya ya Bu ya? ya zaman yang berubah-berubah, kena pandemi ya, terus sekarang ini mulai lagi yang baru gitu kan, itu sangat berkembang juga, sangat dinamis. Ya mungkin kalau dibandingin dengan IT dulu, IT lebih cepat. Developer di bidang developer juga berkembang, tapi mungkin nggak secepat IT. Jadi itulah yang mungkin mendasari saya pilih untuk tetap di developer gitu. Di divisi yang tetap gitu ya Bu ya, di developer ini. Iya. Oke. Berarti kalau sudah dari 11 tahun ya, berarti ya tadi 11 tahun. Berarti juga pengalaman Ibu nggak sedikit dong, banyak banget ya? Sangat banyak dong Bu. Iya, boleh dibilang gitu. Cuman kalau melihat, kita lihat banyak developer yang ada di Surabaya dan Sidoarjo ini, mereka jauh lebih berpengalaman. Memang banyak yang baru, cuman kalau kita lihat nama-nama besar itu malah udah puluhan tahun ya. Iya, jadi saya sebenarnya kalau dibandingin dengan mereka masih jauh. Oke, siap. Berarti kalau saya boleh nanya nih Bu, dari 11 tahun Ibu di dunia perdeveloperan ini ya, atau di developer, itu pasti ada hal terberat nih yang pernah Ibu lewatin. Apalagi dengan jabatan Ibu saat ini kan direktur gitu ya Bu ya. Itu mungkin bisa sharing nggak sih Bu? Itu gimana? Yang terberat kemarin memang menghadapi pandemi. Ya. Oke, pandemi kemarin ya? Betul, pandemi kemarin. Sebelum pandemi itu kita sempat launching di mana penjualan kita sangat bagus. Nah, kita buka waktu itu sistem yang DP cicil ya, DP cicil yang dicicil sampai 2 tahun, 24 bulan. DP-nya bisa dicicil gitu ya? Betul. Dari dulu waktu tahun 2018 itu masih musimnya DP cicil gitu kan. Ini kan berubah-berubah terus nih. Kalau sekarang nih musimnya DP 0 gitu kan. Kalau dulu sistemnya DP cicil gitu, NUP gitu kan. Benar. Nah, itu DP cicil 24 kali kan kita ngikutin. Karena pandemi tahun 2020 itu banyak sekali pembeli yang tidak bisa melanjutkan membeli rumah atau tidak bisa melanjutkan cicilan. Itu yang sangat berat bagi kita. Jadi kita kehilangan sepertiga dari yang kita jual waktu launching itu. Berarti mungkin banyak terjadi over kredit pada saat itu Bu? Enggak, jadi kan DP lunas baru kita masukkan KPR. Jadi belum masuk KPR mereka udah gagal dulu gitu. Atau pada waktu mundur gitu? Iya, mereka mundur karena tidak bisa bayar cicilan DP tadi. Atau waktu kita masukkan KPR tidak berhasil karena mungkin kan banyak dulu yang gajinya dipotong, benar. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan kan banyak. Terus jenis-jenis pekerjaan tertentu seperti waktu itu kan pilot segala macam itu. Benar. Itu kan mereka dirumahkan malahan. Nah, itulah yang jadi sepertiga dari pembeli-pembeli tahun 2018 itu mereka tidak bisa melanjutkan membeli rumah. Nah ini kalau saya boleh tahu Bu, untuk proyek dari tempat Ibu yang sekarang bekerja ini ada berapa banyak sih Bu kalau boleh tahu? Sebenarnya ada 4, tapi yang masih banyak atau masih ada cukup dijual itu hanya 2 yang di Sidoarjo, yaitu di Sidoarjo 2. Lokasinya Sidoarjo semua? Kebetulan di Sidoarjo semua. Ada yang di Surabaya itu tinggal dikit, jadi sebenarnya biasanya orang yang tahu aja. Kalau yang di Sidoarjo itu masih cukup banyak lah untuk bisa dijual. Jadi ada 2 di Sidoarjo, 1 di Banjarmukti Residen, itu di Buduran. Satunya The Jivana Homes, itu ada di Gedangan.
Givana Homes. Iya. Oke. Kenapa namanya Givana Homes, Bu? Kalau Givana Homes ini baby saya, jadi saya dari mulai nol, oke. dari scratch, dari belum beli tanah, jadi saya cari tanah, saya yang nego beli tanahnya itu, kemudian mulai pengurukan, perizinan, itu saya yang mulai, jadi saya bilang ini baby saya. Makanya konsepnya betul-betul kita, inilah kita buat yang paling sesuai. Jadi Givana itu sebenarnya dari jiwa. Soul, ya kan? Inspirasinya dari situ. Iya, dari situ. Jadi dari Givana Homes. Kalau kita ngomong residence itu hanya rumah atau bangunan ya. Tapi homes itulah di mana kita bisa merasakan kekeluargaan ya, kenyamanan tinggal di situ. Makanya The Givana Homes itu. Itulah namanya dari situ. Givana Homes itu kalau saya boleh tahu unitnya ada berapa sih, Bu, di situ? Kalau nanti sampai ini ada sekitar 300-an unit ya, Wow, 360 unit iya. Kalau yang berarti kan Givana itu mungkin yang keempat ya, Bu ya? Iya. Yang ketiga namanya Yang Banjarmukti Residence tadi. Banjarmukti Residence. Itu sudah banyak yang sold juga atau? Itu dari total 230-an ya, saya lupa pasti angkanya. Itu 160-an udah terjual dan terhuni. Wow, lebih dari setengah, banyak ya, Bu ya? Iya, tapi itu dari 2014. Oke, itu di Sidoarjo juga sama. Iya. Yang kedua namanya apa, Bu? Kalau yang kedua itu Gria Babatan Mukti di Wiyung. Oh, di Wiyung. Iya. Di perbatasan Surabaya ini ya? Iya, Gria Babatan Mukti, betul. Surabaya ini kan Wiyung betul, sini ya? iya. Oke. Itu sudah sold semua? Tinggal sedikit lah, mungkin tinggal nggak sampai 10 Hitungan unit jari ya. Iya. Oke, jadi memang dari histori nama itu ada historinya nggak sih, Bu? Kenapa kok dikasih nama-nama itu tuh? Kalau yang dua, saya nggak tahu karena itu saya masuk, mereka ada sebelum saya masuk ya. Oke. Kalau Banjarmukti Residence itu sebenarnya desanya Banjar Kemantren, jadi Banjar. Mukti dari Wisma Mukti sebenarnya itu Banjarmukti. Cuman Givana Homes ini kita bikin sesuatu yang beda, nggak ada muktinya atau ngikutin nama daerah, tapi kita bikin nama yang baru, yang lebih familiar gitu ya? Lebih dekat dengan pembeli. Oke, tapi memang mudah diingat ya, Bu, namanya ya? Awalnya susah ya. Jadi Givana itu kan Givana itu dari bahasa Sanskerta sebenarnya. Jadi kerajaan yang ada di Sidoarjo ini kan kerajaan, kalau nggak salah, kerajaan Erlangga ya, Erlangga kalau nggak salah. Nah itu kita ambil bahasa Sanskertanya itu. Jadi jiwa gitu. Dari kan. Jiva itu tadi ya, Bu ya? Ya, V sama W kalau di itu sama gitu kan. Iya, benar. Oke, Bu, kalau kita bicara soal DP yang tadi Ibu sempat singgung ya. Iya. Ini banyak loh sekarang, ada banyak promonya gitu kan, ada yang DP 0%, ada yang dulu namanya apa gitu kan, banyak banget istilahnya. Betul. Nah, ini kalau kita bicara soal DP 0% ya. Ini DP 0%, apa emang yang beli rumah ini pada nggak punya uang buat DP atau gimana sih, Bu? Nah, sampai itu ada promo DP 0% nih. Yang saya heran ya, kita kan juga harus ngikutin tren ya. Jadi yang dilakukan, mestinya apa yang dilakukan developer lain itu mereka udah pelajari dari calon-calon pembelinya. Ya. Nggak tahu kenapa memang rasanya mereka tuh nggak siap DP. Atau kalau mau masuk ke KPR, mereka nggak tahu ada biaya-biaya yang harus mereka bayar. Kan untuk KPR itu kan ada beberapa biaya yang harus mereka bayar. Itu mereka kebanyakan nggak tahu. Jadi waktu dibilang oke, DP sekian, ada biaya sekian, mereka nggak ada. Jadi akhirnya ya udah kita ambil yang promo DP 0 itu. Mungkin nggak sih, Bu? Karena mungkin karena kurangnya teredukasi mungkin ya? Atau gimana, Bu? Atau mungkin kurangnya atau mungkin minim informasi dari yang mereka yang ingin membeli rumah, mereka tidak mencoba untuk mencari informasi lebih atau bagaimana tuh? Ada, hal itu ada. Jadi ada memang yang nggak ngerti bahwa kalau KPR tuh harus ini. Dan yang saya rasa itu bukan itu malahan ya. Jadi mungkin karena melewati masa-masa pandemi itu mungkin tabungannya habis atau mungkin ya ini atau mereka kalau bisa dimasukin kredit semua, ngapain harus sekarang kan kredit gampang sekali ya, bisa dibilang gampang. Jadi kenapa
uh, bisa dimasukin kredit, bisa dicicil kan, orang kan cicil 0% segala macam itu kan musim sekali sekarang gitu kan. Benar. Lagi Bisa banyak banget dicicil, promonya iya, tuh. iya, bisa dicicil, ngapain mereka bayar full. Nah, kadang-kadang ada seperti itu, atau uangnya ada tapi mereka pakai untuk kebutuhan lainnya. Oke. Itu Bisa sih yang jadi kita ya. amatin ya. Bisa jadi Buat ya. ngisi rumahnya mungkin. Bisa jadi. Iya. Oke. Mungkin mereka punya planning lain gitu Iya, ya, Bu iya, ya. Atau iya. mungkin mau ngerombak yang di belakang Iya, gitu ya. iya. Tapi memang program DP 0% sejauh ini untuk Ibu efektif nggak sih, Bu, di Givana? Sekitar 75-80% mereka ambil yang itu. Cukup efektif Iya, berarti ya, Bu ya. Iya. Oke, berarti memang apalagi kaum milenial ya, Bu ya. Iya, Generasi-generasi iya. milenial ya. Iya. Tapi memang kebanyakan yang di Givana itu generasi Iya, milenial. betul. Jadi profesional muda kita sebutnya. Profesional muda dan milenial ya, anak-anak tahun 2090 tahun 2000-an ya. Mereka yang itu yang banyak membeli. Jadi usia 35 sampai 45 lah. Tapi ada juga yang senior juga ada. Oke, jadi memang sebagian besarnya kaum milenial ya, Bu ya. Betul. Oke, ini dengan Ibu di posisi sekarang ya, Bu ya, dengan jabatan yang memang sudah luar biasa sekali gitu. Menurut Ibu nih, sukses itu apa sih, Bu? Kalau saya sebenarnya apa yang saya cari saya udah punya semua ya, anggap aja gitu ya. Jadi Anggap seperti itu. semua kebutuhan bisa terpenuhi ya. Sukses itu sebenarnya bukan cuma diri sendiri, tapi kalau saya sukses, tim saya nggak sukses itu juga bukan sukses. Oke. Jadi sukses kalau buat saya adalah saya bisa membawa semua tim saya itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu. Atau lingkungan saya, orang yang beli rumah di perumahan saya itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Oke, ya benar sih. Itu. Mungkin saya tarik sedikit ke belakang ya, Bu ya. Oke. Dari Ibu yang IT gitu kan, yang memang divisi awalnya IT gitu kan, akhirnya berubah menjadi bergelut di dunia developer gitu ya. Ini kalau ini saya agak kepo soalnya kan ya, Bu. Jadi Ibu ini pada saat masuk ke developer itu mengawali karirnya terus intinya awalnya gimana sih, Bu? Kok akhirnya oke deh saya mau coba developer deh, atau saya pengen coba di marketingnya gimana sih, mempelajarinya awalnya itu seperti apa sih, Bu? Sebenarnya gini, Awal banget tuh. Iya, sebenarnya saya itu tidak pindah dari satu grup besar. Hanya saya di-assign aja. Jadi dari IT-nya itu miliknya satu grup masih dalam besar. satu grup ini ya? Jadi saya dipindah-pindahnya itu masih di dalam satu grup. Tapi tetap ditawarin, mau enggak gitu kan. Karena ya pindah, memulai satu yang baru itu enggak semua merasa nyaman ya kan. Enggak semua merasa mampu gitu kan. Nah, waktu itu juga saya ditawarin sebelum saya mengiyakan, saya juga diajak ke Surabaya dulu. Saya di Jakarta dulu, IT dulu saya 13 tahun di Jakarta, 9 tahunnya di IT itu di Jakarta. Jadi di Jakarta. Jadi untuk balik ke Surabaya itu aja itu sudah keputusan yang besar kan. Benar. Tapi asli Surabaya, Bu? Saya asli Malang. Oh, asli Malang. Ya. Jadi kuliah di Surabaya, pernah kerja di Surabaya sebelum ke Jakarta itu. Oke. Nah, setelah 13 tahun di Jakarta untuk balik ke Surabaya itu sebenarnya juga berat ya. Benar. Karena langkah besar itu, Bu. Betul. Jadi pertama kendala di Surabaya adalah speed. Orang itu nggak urgensinya itu kurang. Urgensinya kurang. Kalau di Jakarta mau apa harus efisien karena macet, jarak itu kan kalau. Nah, Surabaya enggak. Mereka pace-nya beda dengan di Jakarta. Jadi waktu pindah itu, ya tadi yang saya ceritakan kebetulan masih di dalam satu grup. Dipindah ke Surabaya juga dibilang nanti kamu akan menggantikan posisi ini, ya itu tawaran-tawaran yang diberikan. Saya bilang ya kalau saya mau, saya harus bisa, itu aja.
Oke. Jadi kayak sebuah tantangan ya Bu ya? Betul, betul. Bener ya? Dan saya suka tantangan. Oke, tapi memang pada saat mengawalinya itu banyak banget yang dipelajari ya Bu? Wah, banyak banget. Makanya saya bilang saya tadi tahunya cuma sedikit. Ternyata. Yang awal Ibu pelajari nih dari dunia perdeveloperan nih apa nih waktu itu? Saya dulu pernah pegang proyek, jadi tahu proyek ya. Jadi pertama itu basicnya. Jadi waktu saya ke sini, saya pegang pertama kali pegang proyek dan marketing. Proyek dan marketing. Jadi proyek, saya punya dasar project management karena saya pernah bikin divisi project management office dulu waktu di IT. Oh, oke. Ya, jadi dasar saya project management. Jadi project itu gimana time, money sama resource-nya itu gimana ngaturnya. Itu yang harus diperhatikan di dalam proyek. Itu kemudian marketing sama sekali nol sebenarnya karena saya marketing dulu di IT, sempat juga ada di divisi yang ada marketingnya, itu retail mainnya. Jual voucher, dulu zamannya wifi ya. Oh iya, voucher wifi pada saat voucher itu. wifi itu saya pegang itu, jadi beda sekali. Nah, yang saya pelajari memang adalah marketing dan project itu pertama. Oke, waktu pertama kali masuk ke developer itu ya Bu ya? Iya. Oke, jadi memang bener-bener ekstra ya Bu ya untuk belajarnya, karena kan memang ekstra, banting setir banget betul, loh. Betul. Gitu loh, dari IT akhirnya ke developer. Iya. Karena beda produk kan ya? Beda. Gitu, oke. Ibu, kalau pada saat itu Ibu waktu dipindah ke Surabaya nih, ada kendala-kendala apa sih Bu waktu pada saat baru nih nyampe, wah kendalanya banyak nih gitu. Yang jadi akhirnya pengalaman, oke, berarti saya harus seperti ini gitu. Jadi pengalaman juga buat Ibu apa tuh pada saat itu? Jadi yang pertama tadi yang saya ceritakan speednya nggak sama. Jadi saya mau cepet, ternyata di sini orang-orangnya nggak bisa. Oke, urgensinya itu ya? Iya, akhirnya kan harus kompromi. Benar. Kompromi gimana caranya tujuannya tercapai, tapi nggak bisa ngikutin style atau gaya seperti waktu di Jakarta. Kan. Ya, itu. Jadi pertama yang berat itu adalah menghadapi SDM. Beda. Jadi Bisma Mukti itu adalah perusahaan yang sudah hampir 40 sekarang ini hampir 40 tahun lah. Wow. Udah 40 tahun. Jadi waktu saya datang yang saya hadapi adalah orang-orang senior. Orang-orang yang sudah bekerja di Bisma Mukti 9-10 tahun waktu itu. Yang dimana Ibu waktu itu baru masuk gitu ya? Iya, jadi ini anak dari Jakarta, orang dari Jakarta ini mau ngapain, itu pasti ada. Jadi gimana caranya menghadapi sumber daya manusia yang memang sudah mereka udah tahu puluhan tahun ya, belasan tahun ada sejak awal. Itu jadi ya cara pendekatan ya, sosialisasi ke mereka itu. Itu pertama yang paling berat sebenarnya. Memang sih ya, karena kan perbedaan habit antara di Jakarta dan di Surabaya kan beda ya Bu ya? Betul. Pada saat itu. Oke. Ibu, kalau saya pengen tahu nih soal Bu Lydia. Bu Lydia itu cita-citanya nih waktu kecil. Memang pengen di bidang IT atau gimana sih Bu pada saat waktu kecil tuh dulu? Waduh, kalau waktu kecil tuh pengennya cita-citanya berubah-berubah terus. Ibu pengennya apa tuh waktu kecil dulu tuh? Nah, yang pertama kali adalah mau jadi dokter karena bapak saya dokter. Oke. Tapi berjalannya waktu ngelihat waktu yang waktu bapak saya untuk keluarga itu saya rasa kurang ya. Saya jadi nggak mau jadi dokter lagi. Kenapa tuh Bu? Kok nggak pengen jadi dokter tuh pada saat itu akhirnya? Ya, karena sering kali kita mau pergi nggak jadi karena ada pasien, karena ada Jadi kayak aduh kayaknya susah gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Terus setelah pengen jadi dokter tuh waktu kecil, pengen jadi apa lagi tuh cita-citanya dulu tuh? Pengen jadi apa ya waktu itu? Kepengin jadi ini juga, sempat pengen jadi kayak polisi. Karena ngelihat bahwa
public service ya, pelayanan ke Pelayanan masyarakat. untuk masyarakat, Nah, itu sempat kepikir lah, cuman wah, ini kulit putih gini pasti susah kan, pasti susah itu. Jadi ya udah itu. Oke, tapi ada inspirasi memang Bu, kenapa kok akhirnya pengen jadi polisi itu waktu itu? Atau pada saat kecil sering jalan terus polisi keren ya atau apa gitu? Iya, keren mungkin ya. Pada saat itu Iya. waktu SD atau Itu sudah beranjak mungkin ke SMP, SMA ya waktu itu ya? Iya. Oke, pada saat itu SMP, SMA. Iya. Terus akhirnya memilih untuk ya udahlah masuk IT gitu atau gimana? Ya, pinginnya masuk IT, tapi waktu itu juga nggak kesampaian ya. Jadi pendidikan nggak ada sama sekali IT saya. Jadi pendidikannya arsitek, Arsitektur. S1-nya arsitek itu. Jadi kepingin masuk di IT, jadi udah daftar di waktu itu ITS sama ITB nggak Yang masuk tadi Ibu ya. sempat Betul. sampaikan itu ya. Akhirnya masuknya di Petra. Di Petra Surabaya? Petra Surabaya. Jadi kuliah saya udah di Surabaya. Oke. Ya, jadi masuknya arsitek, ya dijalanin aja. Kadang-kadang kan kita punya keinginan, tapi yang menentukan yang di atas, kamu harus lewatin ini dulu. Benar, Bu. Itu sih. Jadi saya akhirnya ya udah dilewatin aja. Kadang saya juga dulu waktu kecil juga saya cita-citanya jadi dokter loh Bu. Iya. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi dokter. Kayak sekarang gini akhirnya Iya. waktu kecil jadi dokter bagus ya gitu Iya, kan. iya. Apalagi Ibu juga Bapak dokter juga Iya, ya. Dokter umum atau Ahli paru. Oh, ahli paru, Iya. spesialis paru. Iya. Ibu berapa bersaudara kalau saya boleh Saya tahu? 3. Oh 3, Ibu ke-3? Saya yang pertama. Oh pertama, oke. Yang kedua cewek, cowok? Kita bertiga cewek semua. Wow, Sri Kandi semua ya Bu ya. Berarti Bapak paling ganteng ini. Iya, iya. Keren. Ibu, pada saat di Surabaya ya tentunya ya. Apalagi di dunia developer nih. Iya. Pasti kan banyak banget kayak contoh nih. Under Ibu yang memang sudah pengalaman ya kan. Pernah nggak sih kayak pada saat Ibu nih, pada saat waktu Ibu di developer baru masuk tuh kan, kan tadi Ibu sempat bilang kayak penyesuaian ya, penyesuaian diri gitu ya. Dan mereka kan pasti ada kayak pada saat jadi marketing itu kan mereka ada kendala atau apa atau pada saat jadi under Ibu kan pasti ada kendala. Pernah nggak sih sharing-sharing atau mungkin kayak mau sharing tapi segan gitu pada saat itu mereka? Ada yang pernah menyampaikan atau gimana? Ya waktu saya masuk tuh kan generasinya masih generasi senior semua, saya bisa bilang usianya itu di atas saya semua kebanyakan ya. Kalau yang baru-baru itu, yang muda-muda ini baru rekrutan baru, tim-tim baru. Jadi yang lama-lama itu mereka ya pasti merasa nggak nyaman dengan ada orang baru, ada di atas mereka. Pertama pasti itu. Nah, karena kan biasanya kan suka kayak konsul gitu kan ya Bu. Nah, saya deketinnya adalah dengan ngikutin mereka jadi proyek, saya di proyek. Mereka sampai turun, Bu? Oh benar, mereka nggak ngira saya akan masuk ke naik ke bangunan yang lagi dibangun. Mereka pertama nggak melihat saya akan melakukan itu. Jadi saya lakukan itu supaya mereka merasa, oh ibu ini nggak cuman duduk di kantor, tapi mau turun, mau lihat, gitu ya. Keperizinan juga saya ikut. Waktu itu sempat kan bikin kalau proyek itu kan ada perizinannya kan, mulai set plan segala macam saya ikutin mereka ke perizinan, jadi ke pemerintah kabupaten, pemerintah kota saya ikutin, pokoknya saya terjun lah ke lapangan Mau supaya turun lah ya, mau membaur gitu ya langsung ya Bu ya. Iya. Oh keren loh. Jadi supaya mereka juga akhirnya ibu ini mau gitu kan, nggak cuman kebanyakan kan kalau ditaruh di atas biasanya cuman ngomong aja gitu kan. Benar. Nggak ngerti di lapangan. Nggak, saya ikutin. Dari situ akhirnya mereka mereka ada akhirnya mereka mulai membuka diri, mau sharing. Dulunya pertama memang berat untuk mereka cerita apa yang mereka tahu, karena saya kan sebenarnya taunya dikit gitu. Jadi sebenarnya saya banyak belajar juga dari tim saya. Yang waktu pada saat IT itu?
Oh bukan, tim Atau- saya di developer. Oh, di developer ini. Karena kan saya belum pernah gitu kan. Nah, ngikutin mereka karena akhirnya mereka mau cerita. Saya tanya ini ada kesulitan apa, gimana biasanya ngadepinnya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya mereka, nah saya mulai masuk dengan kalau gini gimana, kalau gini gimana gitu kan. Saya kasih masukan. Nah, oh ya, nah itu mereka baru mau mulai membuka diri. Ada masalah cerita, oh dulunya susah sekali. Oh, oke. Nah, ini Bu, khususnya untuk yang lagi nonton nih, apalagi kan sekarang banyak kaum milenial, generasi Z gitu ya. Nah, ini kalau saya mau tanya ke Ibu, adakah tips atau motivasi dari Ibu nih untuk kaum milenial, khususnya untuk generasi Z nih? Ya, kalau generasi Z ini biasanya kan instan ya, mereka semuanya sudah sekarang. Dulu kalau mau cari bahan mesti masuk ke ini perpustakaan kan, nyarinya perpustakaan. Sekarang lewat Google mudah sekali. Nah, Bener, bisa langsung nyari ya? betul. Nah, Gitu. sebenarnya menghadapi segala sesuatu itu mereka pertama harus mau dulu, itu kuncinya. Harus mau, baru kalau tanpa kemauan nggak akan mampu. Benar. Itu kuncinya hanya mereka harus mau dulu untuk belajar segala macam. Sekarang juga banyak ada teman-teman yang mungkin bekerja tidak sesuai dengan bidangnya waktu sekolahnya apa, tapi karena keadaan Tuntutan, ya. harus kerja di bidang lain. Benar. Itu kalau mereka nggak mau, mereka idealis dengan apa yang mereka dapatkan di waktu mereka belajar di universitas, itu nggak akan bisa. Jadi mereka harus mau dulu, Tetap harus keluar dari zonanya dulu ya, Bu ya? Betul. Oke, itu motivasi dari Ibu supaya bisa menjadi inspiratif juga ya. Iya. Nah, kalau ini saya mau tanya juga Bu, untuk kaum milenial atau mungkin generasi Z, mungkin seperti saya ya, yang masih belum punya rumah nih kan. Nah, kalau generasi milenial ataupun generasi Z ini pengen punya rumah nih Bu, ada tips apa sih dari Ibu atau motivasi apa? Karena mengingat harganya sekarang kan juga lumayan mahal Betul, nih, Bu. makin lama Gitu loh. makin naik kan. Tiap tahun tuh naik tuh iya. Bu, konsisten ya naiknya. Ya, karena memang itulah properti. Jadi itulah properti. Jadi kalau properti adalah salah satu investasi kan ya. Kalau nggak berkembang kan bukan jadi investasi. Benar. Iya. Investasi jangka panjang ya Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk sebenarnya jangan takut dengan KPR. Ya, kebanyakan takut, aduh nanti saya punya utang segala macam kan. Itu yang sering terjadi. Nah, sekarang ini cukup bagus. Dulu zaman pertama-tama saya masuk itu bunga masih 8 ke atas, 8% ke atas. Wow. Sekarang di bawah 4% itu bunga KPR. Dulu mungkin jangka waktu cuma 10 sampai 15 tahun, sekarang bisa sampai 30 tahun tergantung usia. Nah, itu manfaatkan sebenarnya. Apalagi mungkin masih muda ya betul, Bu ya. Betul. Kita kan masih produktif banget Iya. nih gitu. Meskipun mereka ngambil yang 30 tahun nih karena sekarang kemampuannya sekian. Nanti mereka punya uang mungkin dari bonus kah atau apa. Mereka bayarkan, tambahkan ke KPR mereka. Kan nanti akan berkurang waktunya atau bisa berkurang nilainya. Benar. Jadi jangan takut gitu. Jangan takut untuk mulai beli rumah gitu. Karena kalau enggak nanti nunggu DP-nya cukup, enggak bakal cukup. Bener Bu, Nggak itu yang bakal sering cukup. terjadi Iya, ya. Kadang iya. itu kita kayak, aduh DP-nya masih segini nih, Iya. nunggu cukup dulu nih Iya. gitu kan. Nanti akhirnya ketunda, nanti nggak jadi. waduh nanti perlu ini udah disimpan buat DP dipakai buat lainnya. Bener, akhirnya kepake kemana-mana gitu Iya. ya. Jadi memang harus lebih memberanikan diri ya Bu ya. Betul. Oke, nah Ibu, terima kasih sekali untuk kisahnya, sangat menginspiratif sekali. Ibu luar biasa. Jadi untuk teman-teman ya kan yang sudah terinspirasi ya kan dengan Ibu Lydia, dengan kisah-kisahnya gitu kan. Jadi jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa follow untuk akun kita, untuk channel YouTube kita.
Dan yang paling penting jangan lupa install untuk aplikasi kita Homey banget di Play Store. Thank you, bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih.